Saudara-saudari muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Pencari Kristus. Judul kita kali ini, Habel, hidup bagi kepuasan Allah. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Saudara-saudari muda, mungkin banyak di antara kamu, meskipun telah bertahun-tahun membaca Alkitab, tetapi pernahkah kamu memperhatikan pekerjaan Habel? Alkitab mengatakan bahwa Habel adalah seorang gembala kambing domba. Pada masa hidup Habel, manusia tidak makan daging domba, karena sebelum air bah, manusia hanya diperbolehkan makan sayur-sayuran. Hanya setelah air bah, Allah baru memperbolehkan manusia makan daging binatang seperti makan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Oleh karena itu, ketika Habel melakukan pekerjaan sebagai gembala, dia bekerja bukan untuk nafkahnya. Seolah-olah Kain jauh lebih cerdik, lebih riil daripada Habel. Dia adalah petani. Mungkin Kain berkata kepada adiknya, "Habel, apa yang kau kerjakan tidak riil. Apa gunanya memelihara domba? Lihat apa yang kukerjakan. Aku berladang karena ladang akan menghasilkan makanan bagi hidupku. Bagaimana kau bisa memelihara hidup hanya dengan menggembalakan domba? Apa yang kau dapatkan hanyalah kulit penutup tubuh, tetapi engkau tidak mempunyai apa-apa untuk nafkahmu." Saudara-saudari muda, jika kita masuk ke dalam pemikiran Kejadian pasal 4 ayat 2, kita akan nampak bahwa Habel bekerja bukan untuk nafkahnya, tetapi untuk kepuasan Allah. Habel tidak memperhatikan kepuasannya sendiri. Ia memperhatikan kepuasan Allah. Sebaliknya, Kain tidak memperhatikan kepuasan Allah, ia hanya memperhatikan nafkahnya sendiri. Jadi, kita nampak bahwa Kain melayani bumi, sedangkan Habel melayani Allah. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara-saudari muda. Saudara-saudari muda sedang menggembalakan domba atau sedang melayani bumi atau dunia? Jika kita hidup bagi Tuhan, maka setiap hal yang kita kerjakan adalah menggembalakan domba. Jika kita tidak melayani Tuhan, maka apa saja yang kita kerjakan adalah melayani bumi. Di mata Allah, hanya ada dua golongan orang, yaitu orang yang melayani dunia dan orang yang menggembalakan domba bagi Allah. Golongan yang manakah kamu? Semua orang duniawi rajin dan tekun melayani dunia, sama sekali tidak mempedulikan Allah. Bagi mereka, harta, nama, jabatan, uang adalah segalanya. Oh, semua orang yang jatuh adalah orang yang melayani bumi, dan adalah budak bumi. Saudara-saudari muda, Habel menggembalakan domba dengan satu tujuan, yaitu memberi kurban persembahan kepada Allah. Jadi, Habel mutlak melayani Allah. Setiap hal yang kamu kerjakan seharusnyalah untuk melayani Allah. Tidak seharusnya kamu berbuat sesuatu karena alasan lain. Kita adalah orang-orang yang melayani Allah, menggembalakan domba agar memperoleh kurban untuk dipersembahkan kepada Allah. Setiap perkara harus untuk tujuan ini. Inilah mengapa kita perlu beribadah, membaca Alkitab, saling bersekutu, menyanyi, memuji Tuhan, menyediakan waktu untuk menjenguk saudara-saudari yang lemah rohani, merawat mereka yang lahir baru. Karena Habel adalah seorang yang bagi kepuasan Allah, dia menjadi seorang beriman yang istimewa. Habel tidak hanya percaya kepada Injil yang dia dengar dari orang tuanya, tetapi juga melaksanakan Injil dan hidup untuk Injil. Poin yang terakhir, ketika Hawa melahirkan anak laki-laki yang kedua, anak itu diberi namanya Habel, yang berarti sia-sia, seperti nafas yang menghilang. Di sini mengandung arti yang sangat dalam. Kita semua sia-sia, tetapi kita ini gembala domba. Kita tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa, melainkan gembala domba bagi Tuhan. Inilah Habel. Kita dilahirkan sebagai manusia yang sia-sia. Jika kita menggembalakan domba bagi Allah, maka semua apa adanya kita dan apa yang kita lakukan adalah sia-sia belaka. Puji Tuhan, saat kita sedang menggembalakan domba bagi kepuasan Allah,
maka hidup kita tidak sia-sia lagi, tetapi memiliki nilai kekal karena kita sedang melakukan satu pekerjaan yang luar biasa untuk memuaskan Allah. Dan saat Allah dipuaskan, maka kita pun memiliki kepuasan yang sejati yang lebih baik, lebih unggul dari apapun juga, karena Allah sendirilah yang menjadi kepuasan sejati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku mau sepenuhnya berpaling kepadamu. Terima kasih untuk firman kudus-Mu yang telah menyadarkan aku betapa sudah seharusnya aku hidup bagi kepuasan Tuhan di atas kepuasan diriku sendiri. Tuhan, jadikanlah aku seperti Habel, yaitu seorang pengembala domba, seorang yang hanya untuk kepuasan Tuhan, sehingga hidupku tidaklah sia-sia untuk dunia yang fana dan akan berlalu ini, melainkan dalam hidupku, aku bisa memuaskan dan dipuaskan oleh Tuhan saja. Amin. Demikian program Pencari Kristus hari ini. Tuhan Yesus memberkati.